arti dari hari kemerdekaan itu bagi Bapak itu seperti apa, Pak? Bagaimana kita ini memilih sesuatu dan mempertanggungjawabkan sesuatu itu. Dan kenapa hari kemerdekaan tuh sangat penting gitu bagi kita. Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemerdekaan itu adalah hari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai anugerah terbaik gitu. Dengan estafeta perjuangan. Jadi kalau pahlawan pada saat itu mungkin sudah start sampai katakanlah angka 3, lalu dilanjutkan generasi berikutnya sampai angka 5, nah ternyata 5 ke 10 itu bagiannya teman-teman semua gitu. Siapa sosok pahlawan nasional yang Bapak kagumi dan kenapa Bapak mengagumi beliau gitu? Beliau ini melihat segala sesuatu dalam kehidupan di dunia itu dengan kacamata iman. Nah, beliau menjawab dengan luar biasa. Yang sakit itu Sudirman gitu ya. Dan saya itu Jenderal Sudirman gitu. Wah, itu kan ada dua hal yang menjadi pelajaran dari Jenderal Sudirman itu. Bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki akhlak kita dengan sesama manusia. Insya Allah dunia akhirat ya. Ketika kita bersandingin dengan orang, baik punya jabatan atau tidak punya jabatan, atau posisi memimpin atau tidak bisa posisi memimpin, jiwa melayani itu harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diselamati. Kembali lagi bersama kita berdua ya, Pak. Yes, Lagi bersama lagi. host Tercinta, harus favorit ya. termantap di The Best Podcast Kece, ya. Terkece. Mulai bersama saya Faisal Putra dan Fabian Sinartia yang akan menjadi podcast di kesempatan di hari hari ini ya. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak? Pak ini membuat apa nih? Alhamdulillah ya. Sekarang kita udah mulai record lagi nih ya. Nah, iya udah record lagi Ini nih. di hari Jumat yang berkah ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Antum puasa gak? Puasa. Alhamdulillah. Ada juga puasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira kita kedatangan siapa nih, Lab? Hari ini tamunya spesial banget. Spesial banget ya? Spesial banget nih untuk kita ngebahas buat tema hari ini juga spesial banget nih. Spesial ya? Agustus identik apa? 17. Itu bahas kemerdekaan kita. Betul ya? Dan dengan tamu spesial juga. Langsung aja kali ya, Pak. Langsung aja. Langsung aja, Pak. Oh iya, sebelum itu kita ini dulu. Apa? For information, tamu kita ini adalah tamu spesial ya. Ya, spesial. Kepala sekolah Kepala sekolah SMA SMIT Al-Mu'tazzam 2. Nah, spesial. Dibuatnya penasaran, langsung aja kali ya? Langsung aja aja, Pak. ya? Gaskan. Langsung. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Langsung aja kali ya? Silakan. Langsung aja, ya udah. Oke, langsung aja nih Pak. Kita bakal mengulas ataupun membahas tentang hari kemerdekaan kita nanti ya. Siap. Pertanyaan pertama nih Pak, menurut Bapak nih Pak, Bapak kan sebagai salah satu sosok pemimpin nih Pak di bagian salah satu struktural di Al-Mu'tazzam 2 nih. Menurut Bapak tuh, dan karena kita kan sebentar lagi menyambut hari kemerdekaan ya. Menurut Bapak arti dari hari kemerdekaan itu bagi Bapak itu seperti apa Pak? Arti dari hari kemerdekaan ya. Baik, terima kasih sebelumnya nih, insyaallah Ananda Fabian dan Ananda Levi. Hari kemerdekaan ya, setidaknya ada dua hal ya kalau Ustadz bayangkan itu. Kemerdekaan itu kalau dilihat dari sisi filosofis mungkin ya. Filosofis itu kemerdekaan itu bukan hanya peristiwa politik gitu ya. Tapi memang lebih memaknai bahwa setiap kita ini harus mulai menyadari akan kehidupan kita. Jadi berbicara tentang kesadaran. Yang kedua, kita memaknai kemerdekaan itu bagaimana kita ini memilih sesuatu dan mempertanggungjawabkan sesuatu itu. Dan yang ketiga, kalau kita memaknai kemerdekaan saat ini juga bagaimana kita ini bisa menjalani sesuatu itu sepenuh hati, jadi penuh dengan keikhlasan. Nah, itu kemerdekaan yang saya pahami gitu ya. Dan berikutnya, sebenarnya kemerdekaan juga bukan hanya sekedar kita terbebas dari penjajahan. Jadi lebih daripada itu ya, Ananda Fabian dan Alevi. Jadi bukan hanya terlepas daripada
penjajahan, tapi bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai kita, keindonesiaan kita gitu ya. Kalau kita sebagai muslim bagaimana nilai-nilai Islamnya kita perjuangkan gitu kan. Terus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Bahkan kalau di Islam itu kita diajarkan tanggung jawab itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Terus bagaimana kita juga bisa memaksimalkan daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami makna daripada kemerdekaan itu bukan hanya terlepas dari penjajahan atau bukan hanya satu peristiwa saja, kita akan lebih naik level gitu dalam memaknai dan memperjuangkan kemerdekaan itu. Bagaimana ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan itu dengan penuh kesadaran, oh ya saya ini sebagai manusia, saya ini sebagai hamba Allah, yang bagaimana tugas kita sebagai hamba Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita penuh kesadaran bahwa apa yang kita lakukan pastikan itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya kita juga diajarkan dari makna kemerdekaan itu adalah bagaimana kita menjadi seorang yang bertanggung jawab gitu ya. Be responsible man, be responsible boy gitu ya. Karena pada prinsipnya apa yang kita emban, apa yang kita lakukan hari ini di dunia itu pasti dipintai pertanggungjawabannya. Nah ini yang membuat kita harus terus memaknai kemerdekaan ini sepenuh hati gitu, supaya ketika bertemu dengan bulan Agustus gitu ya atau hari kemerdekaan ini kita tersadarkan dengan poin-poin itu, dengan nilai itu. Itu mungkin kurang lebih. Jadi banyak ya. Banyak. Dan kalau menurut Bapak ya Pak, di hari kemerdekaan ini kenapa nih kita selaku warga negara Indonesia ya? Kenapa sih kita harus kenapa kita harus antusias dan kenapa hari kemerdekaan tuh sangat penting gitu bagi kita? Betul. Nah ini luar biasa ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sih kita setiap tahun harus memperingati kemerdekaan, sebenarnya yang kita pahami lebih fundamental itu kemerdekaan itu bukan hanya sekedar 17 Agustus gitu, menaikkan bendera, upacara, atau mungkin ada tambahannya lomba-lomba ya sebagai hiburannya. Sebenarnya ada hal yang lebih fundamental ya anak-anak sekalian. Yang pertama, kenapa kita harus merayakan kemerdekaan? Karena itu bentuk daripada kesyukuran kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita ini bersyukur gitu, itu makna lain bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Jadi yang pertama itu dengan bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan kepada kita semua. Nikmatnya banyak kan, misalkan kehidupannya bisa lebih damai gitu kan. Kebutuhan hidupnya tercukupi dan sebagainya gitu, atau ketenangan hatinya muncul setiap hari dan sebagainya. Nah itu jadi yang pertama itu sebagai bentuk kesyukuran kita, tentu kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Dan yang kedua kita juga tentu baca sejarah ya, histori. Kenapa kita harus memperingati hari kemerdekaan? Karena munculnya hari kemerdekaan 17 Agustus itu pasti ada sejarahnya gitu kan. Iya, pasti ya. Itu karena kalau kita baca itu Masya Allah ya, perjuangan para pahlawan itu bukan hanya mengorbankan harta gitu kan, tapi nyawa juga menjadi salah satu yang menjadi taruhannya gitu kan. Taruhannya itu demi apa? Demi menegakkan kemerdekaan di negara Indonesia. Nah maka dari itu ketika kita mendengar kemerdekaan, maka kita layak untuk memaknai kemerdekaan ini dengan sebuah penghormatan. Salah satunya kepada siapa? Kepada para pahlawan. Karena Indonesia menjadi seperti ini gitu. Bahkan kita sampai bertemu seperti ini, sekolah, bisa melihat indahnya suasana dan sebagainya. Itu bagian daripada wasilah perjuangan para pahlawan terdahulu. Jadi pahlawan itu kan makna lain daripada pahlawan gitu ya, kata lain daripada pahlawan. Jadi orang yang memberikan satu kebaikan untuk kita semua. Nah jadi yang pertama itu bagaimana bentuk kemerdekaan itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah bentuk penghormatan kita, gitu ya, bentuk penghormatan kita. Dan yang ketiga itu adalah bagian daripada anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang perlu kita pahami ya, Nak ya.
Jadi kemerdekaan itu adalah hari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai anugerah terbaik gitu. Coba bayangkan, dengan adanya hari kemerdekaan muncul tali persaudaraan, ya kan? Berkumpul. Terus yang tadinya mohon maaf mungkin di hari itu belum bisa tersenyum, berkumpul akhirnya dengan satu momen dia menjadi tersenyum gitu kan. Di situ juga anugerah, apalagi anugerah kebersamaan, gotong royong kan. Apalagi kalau di kampung-kampung itu kan suka ada perlombaannya, kita bersih-bersih jalan gitu kan. Terus pasang bendera bareng gitu kan. Terus ya banyak momen gitu. Nah, itu bagian daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari momen itu menghadirkan nilai-nilai positif untuk warga, untuk kita semua. Dan yang berikutnya, yang keempat, kenapa kita mesti merayakan kemerdekaan? Yang keempat ini adalah bentuk tanggung jawab nih, terutama buat terutama untuk generasi sekarang. Nah, jadi begini, betul itu. Jadi nanti Ananda Alevi dan Ananda Fabian ini harus berpikir nih. Jadi ada disebut dengan estafeta perjuangan. Jadi kalau pahlawan pada saat itu mungkin sudah start sampai katakanlah angka 3, lalu dilanjutkan generasi berikutnya sampai angka 5. Nah ternyata 5 ke 10 itu bagiannya teman-teman semua gitu, Alevi dan Fabian. Betul, generasi muda. Nah maka di situ ada satu hal yang perlu kita pelajari, apa? Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan, juga bagaimana kita ini terus memperjuangkan kemerdekaan itu, tentu dengan porsinya masing-masing. Kalau misalkan kita statusnya sebagai siswa atau santri, mungkin bentuk tanggung jawabnya adalah bagaimana kita belajar dengan serius, ya, beribadah dengan tulus, berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah itu sebagai apa? Sebagai modal kita untuk melanjutkan perjuangan yang sudah diwariskan, yang sudah dilalui oleh para pahlawan. Nah maka unik nih ketika misalkan anak muda yang menyadari gitu ya, bahwa oh ini tanggung jawab saya, Indonesia seperti ini dan ke depan pengen seperti apa, semua ada di tangan anak muda sekarang. Makanya penting nih ketika kita memahami bahwa tanpa sadar kita mendapatkan pesan eksklusif gitu dari para pejuang gitu. Ini loh anak muda, lanjutkan perjuangan kami gitu kan. Lanjutkan perjuangan kami. Tentu tantangan di depan dengan tantangan di belakang berbeda, gitu kan, berbeda. Jadi masanya pejuang saat itu mungkin mengangkat senjata, gitu ya. Nah tantangan di masa-masanya Fabian dan teman-teman gitu ya dengan Alevi itu berbeda lagi. Nah maka disitulah pentingnya kenapa kita mesti belajar serius, beribadah dengan tulus, berlatih dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menjadi pemimpin di masanya. Gitu kurang lebih ya. Jadi banyak ya. Banyak. Jadi ada 4 poin ya. 4 poin. Jadi itu ya kenapa hari kemerdekaan begitu penting ya. Iya, penting banget apa sih buat rakyat Indonesia apalagi kan. Warga Indonesia pasti. Keren banget sih. Nih, Bapak, saya pengen nanya, Pak. Menurut Bapak nih, siapa sosok pahlawan nasional yang Bapak kagumi dan kenapa Bapak mengagumi beliau gitu? Pahlawan nasional ya? Iya. Iya, kalau memaknai pahlawan itu kan luas ya, tapi ini pahlawan nasional ya. Kalau yang Bapak kagumi itu ada satu pahlawan yang Bapak kagumi itu namanya Jenderal Sudirman. Nah, gitu. Kenapa Bapak mengagumi Jenderal Sudirman ini? Karena Masya Allah ya, Bapak coba baca profilnya tuh dan perjalanan perjuangannya. Bagaimana ada integrasi di situ. Kan Jenderal Sudirman itu dia sebagai pengajar juga dan beliau ini sebagai jenderal juga gitu ya. Ini kan unik gitu kan. Sisi lain sebagai pengajar, pendidik, beliau juga sebagai jenderal. Nah, ternyata ada nilai-nilai yang dipegang oleh Jenderal Sudirman ini yang menjadi poinnya gitu. Apa yang perlu kita pelajari dari Jenderal Sudirman dan saya kagumi gitu ya, bagaimana beliau ini melihat segala sesuatu dalam kehidupan di dunia itu dengan kacamata iman. Jadi makna lainnya dengan keyakinan gitu ya. Jadi kalau kita sudah berbicara melihat sesuatu itu dengan kacamata iman, maka tujuannya hanya satu gitu, bagaimana sesuatu itu dilakukan, dipilih atau ditujukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kadang-kadang kita berpikir gini, oh ternyata yang disebut dengan potensi kekuatan itu hanya fisik saja, hanya otak saja. Ternyata enggak. Sebenarnya yang perlu kita tumbuhkan lebih kuat, lebih mendasar adalah keimanan kita. Kalau keimanan itu sudah kuat, maka insya Allah itu akan menjalar semuanya. Fisik juga akan tidak mengenal lelah, gitu ya, tidak mengenal rasa malas. Kenapa? Karena meyakini apa yang dilakukannya itu benar, gitu kan? Terus dengan rasa takut pun tidak akan merasa takut. Kenapa? Karena meyakini bahwa yang diambil itu adalah pilihan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagian daripada perjuangan. Bahkan ada dalam satu literaturnya, Jenderal Sudirman itu pernah ditanya, Jenderal itu sakit katanya, nggak usah berjuang lagi gitu kan, nggak usah berjuang lagi, sudah istirahat saja gitu kan. Bahkan diceritakan kan sampai duduk saja di kursi kan, seperti itu. Nah beliau menjawab dengan luar biasa, yang sakit itu Sudirman gitu ya, dan saya itu Jenderal Sudirman gitu. Wah itu kan sebuah semangat bahwa di dalam diri saya itu ada amanah besar, bukan hanya nama sebagai Sudirman, tapi ada Jenderal Sudirman gitu kan, seperti itu. Nah maka ini yang menjadi spirit ya bagi Jenderal Sudirman ini yang perlu kita pelajari, terutama yang Ustadz pelajari, bahwa beliau itu ketika sakit pun sangat berkarisma gitu, dan ditakuti lawan itu ketika sedang sakit tuh. Saking apa? Sebenarnya bukan dari sisi intelektualnya saja, tapi lagi-lagi yang membuat dia terkesan, membuat dia berkarisma itu adalah bagaimana kedekatannya dia atau kedekatannya Jenderal Sudirman itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi value-nya begini ya. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan dengan manusia itu bereslah, kurang lebih gitu. Gitu ya. Makanya ada dua hal yang menjadi pelajaran dari Jenderal Sudirman itu: bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki akhlak kita dengan sesama manusia. Insya Allah dunia akhirat beres. Jadi kayak gitu ya. Keren banget ya. Rumus sukses itu itu sederhana. Jadi kalau gambar gini, set ke atas bangun kedekatan dengan Allah, lurusnya set itu akhlak dengan manusia. Wah itu cakep tuh. Berarti Jenderal Sudirman tuh imannya kuat ya. Selain sebagai sok pahlawan dia juga maksudnya bisa ini ya, maksudnya dengan keimanan dia juga ya. Tapi kan manusia kan kadang imannya naik, kadang turun. Nah, betul. Bisa dicontoh juga ya. Nah kira-kira nih Pak, kalau kita anak muda, kira-kira penting nggak sih Pak kita kayak punya model gitu, idola kita sebagai entah itu idola pahlawan nasional gitu Pak, dan gimana kita mengambil pelajaran dari mereka gitu, kok menurut Bapak penting nggak sih, atau ya dengan mengambil pelajaran dari beliau situ? Itu sangat penting ya, sangat penting. Jadi begini, ketika kita mempelajari satu pelajaran atau satu inspirasi, itu paling cepat itu melihat role model. Paling cepat itu role model. Bayangkan ketika dulu ya para sahabat itu mengambil satu inspirasi kepemimpinan itu langsung melihat Rasulullah SAW, dan itu yang dirasakan sampai saat ini gitu. Jadi pelajaran pertama itu yang perlu kita pahami ya nak, kalau kita ingin cepat mempelajari model kepemimpinan gitu ya, itu akan lebih bagus melihat langsung role modelnya. Langsung di tempat ya. Betul, sehingga akan ketahuan itu. Oh seperti ini. Ketika ada masalah, oh ngambil keputusannya seperti ini. Ketika misalkan ingin upgrade, oh seperti ini langkah-langkahnya, seperti itu. Nah pertanyaan besar bagi kita, nah kalau kita belajar kepemimpinan dari pahlawan, gimana dong Ustadz? Kan para pahlawannya sudah meninggal dunia, misalkan sudah duluan daripada kita. Sebenarnya para pahlawan itu dari sisi warisan tidak meninggalkan kepada generasi berikutnya. Setidaknya ada 3 hal ya anak sekalian. Pahlawan itu mengajarkan kepada kita itu, satu, untuk berpikir sebagai negarawan. Nah ini yang menjadi modal masa depan untuk adik-adik sekalian gitu ya, untuk generasi Fabian. Jadi seorang negarawan itu sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri, tidak ada konflik kepentingan pribadi.
yang difikirkan ketika mengambil keputusan, ketika menentukan satu strategi dan sebagainya, yang difikirkan adalah negara. Maka berpikirnya itu sebagai negarawan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai yang diajarkan oleh pahlawan kepada kita yang perlu kita lanjutkan adalah bagaimana kita ini bersikap sebagai pelayan. Ini unik ini. Makanya kan ada istilah memimpin dan melayani, gitu kan, memimpin dan melayani. Karena pada hakikatnya ketika kita bersanding dengan orang, baik punya jabatan atau tidak punya jabatan, atau posisi memimpin atau tidak bisa posisi memimpin, jiwa melayani itu harus ada, gitu ya. Bagaimana kita ini bersikap sebagai pelayan? Oh, melayani semua. Oh, misalkan qadarullah Alevi atau Fabian ini dijadikan satu, Allah takdirkan pejabat lah. Tetap kita harus punya ini, harus punya jiwa pahlawannya itu melayani. Wah, melayani bagaimana gitu kan. Bukan hanya mohon maaf misalkan tunjuk jari, tapi harus melayani. Nah, poin yang ketiga gitu ya. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari para pahlawan itu adalah bagaimana kita ini bertindak dengan ikhlas. Gitu ya. Jadi berpikir negarawan, bersikap melayani. Yang ketiga adalah bertindak dengan ikhlas. Nah, begini, ada satu hal yang menarik ya. Kalau kita analogikan sebagai motor itu kalau jalan kencang bertahan itu kalau misalkan ada bahan bakarnya ya, petralit gitu misalkan. Nah, petralit itu kalau kita sandingkan dengan tadi ya, dengan nilai-nilai itu bagaikan sebagai keikhlasan. Jadi orang yang ikhlas itu sudah tanpa batas. Sudah tanpa batas, dia melakukan sesuatu itu ya memang real, asik gitu ya, seperti itu. Karena orang yang berharap sesuatu, dia kalau tidak terpenuhi dia akan kecewa. Makanya dalam konteks komitmen itu ada 3. Ini pengetahuan buat kita. Pertama itu ada yang disebut dengan komitmen transaksional. Jadi ada orang tuh begini, nanti Alevi sama Fabian akan mendapatnya kayak gini. Orang itu mau melakukan sesuatu karena ada sesuatu gitu loh. Gitu kan. Ada maksud tertentu gitu ya. Fabian, Ustadz minta tolong misalkan ambilin tab, nanti Ustadz kasih 20.000. Nah, misalkan, wah berarti semangat gitu kan. Oh, berarti tanda seksual karena memang ada sesuatunya gitu kan, seperti itu. Nah, ada lagi yang komitmen itu dibangun daripada profesional, jadi komitmen profesionalisme. Jadi bagaimana ketika misalkan Fabian tuh dimintai tolong, ya sudah ini bentuk profesional saya gitu kan. Kalau saya misalkan sebagai guru, bismillah gitu kan. Kalau saya sebagai profesional atau konsultan, ya laksanakan seperti itu dengan profesionalnya. Maksudnya ketika ada tugas itu dimaksimalkan. Nah, yang hebat itu yang dimiliki oleh para sahabat terdahulu adalah komitmen spiritual. Nah, ini kembali lagi, komitmen spiritual itu dibangun dari keikhlasan. Jadi pada prinsipnya ya, Ustaz berpesan kepada diri Ustaz pribadi dan kepada antum semua bahwa dalam menjalankan sesuatu itu pastikan sesuatu itu dilakukan dengan ikhlas. Sudah saja, nanti Allah yang balas langsung deh. Gitu. Kalau misalkan kita berharap di dunia gitu, kalau semua kebaikan berharap dibalas di dunia, apa yang kita dapatkan nanti di surga gitu loh. Seperti itu ya. Nah, jadi keikhlasan itu perlu dibangun. Biarlah Allah nanti yang memberikan yang terbaik untuk kita. Gitu ya, insya Allah. Itu mungkin. Itu ya, kita mengambil nilai-nilai dari pahlawan itu bukan cuma sebatas dari perjuangan mereka doang, tapi dari akhlak mereka juga. Betul. Itu banyak ya ternyata ya. Iya. Makanya kan gini, kadang-kadang kita melihat pahlawan itu nilainya itu tidak boleh parsial, tapi memang harus komprehensif. Sisi mana yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di masa sekarang? Karena ada yang mungkin bisa diterapkan di masa sekarang, ada yang mungkin ada tambahan supportnya misalkan gitu kan dengan tantangan sekarang. Kalau dulu mungkin tidak bertempur dengan katakanlah dunia digital sekarang. Kalau sekarang kan mungkin harus bertempur dengan dunia digital yang itu butuh skill khusus atau perjuangan khusus. Tapi dasarnya yang tadi yang perlu kita pegang dulu gitu. Keren ya ternyata ya. Lanjut deh. Menurut Bapak nih Pak ya. Iya. Menurut Bapak nih seperti apa sih Pak sosok pemimpin
yang bagus, yang relevan, yang bahasanya itu dicintai oleh semua orang. Jadi memimpinnya seperti apa yang bahasanya itu kayak menjabat itu bagus, dalam mengaturnya bagus, itu di mata Bapak aja. Oke. Begini, menjadi pemimpin saat ini sebenarnya kita ada beberapa hal ya. Tapi yang menurut Ustadz relevan itu pertama, pemimpin itu memang harus punya kompetensi. Kenapa kita harus punya kompetensi? Karena biar kita dipercaya. Kata kuncinya itu, dipercaya. Orang kalau sudah dipercaya, maka mohon maaf, ya rakyatnya, ya misalkan stafnya dan sebagainya, dia akan memberikan loyalitas yang penuh kepada orang yang dia percaya. Dia harus punya kompetensi gitu ya. Kompetensinya luas ya, kompetensi luas. Bahkan kalau salah satu syarat supaya Indonesia ini menjadi negara yang terbaik, salah satunya adalah anak mudanya harus punya kompetensi. Nah, ini harus punya kompetensi supaya kita tidak kalah saing gitu ya dengan global terutama. Yang pertama itu adalah punya kompetensi tipe pemimpin saat ini. Yang kedua itu harus mempunyai kedekatan. Nah, kedekatan betul. Ustadz analogikan begini, dengan satu kepemimpinan kecil saja di keluarga. Misalkan ada seorang ayah ya, dia tuh keren cara menyampaikannya gitu kan, terus masya Allah gitu kan, sholatnya juga rajin, berdoanya juga rajin gitu kan, di kantornya juga disegani menjadi pemimpin di kantor. Tapi di rumahnya itu misalkan tidak ada kedekatan dengan anak gitu. Ini yang repot itu. Gitu. Jadi memang kedekatan ini penting nak. Bahkan ini dalam postur keluarga ini bisa dimasukkan ke dalam organisasi. Jadi kalau pemimpin itu punya kedekatan dengan rakyatnya atau katakanlah ya dengan bawahannya gitu ya, dengan timnya gitu, insya Allah itu menjadi pemimpin yang bisa sustain gitu keberlangsungannya, bisa panjang keberlangsungannya. Kenapa? Karena si pemimpin ini sudah dekat dengan timnya, dengan partnernya, dan partnernya pun merasa mencurahkan semuanya karena kedekatan itu. Nah, yang berikutnya yang ketiga, pemimpin saat ini yang dibutuhkan adalah mempunyai integritas. Integritas itu kan apa, coba integritas itu? Apa? Orang bilang integritas itu apa? Jujur ya. Tapi jujur juga perlu ditambah. Jadi jujur itu bukan hanya jujur, tapi memang jujur dalam menyampaikan atau melaksanakan sesuatu yang tidak melanggar aturan atau sesuai dengan syariah. Contoh begini, kalau hanya jujur saja repot nanti. Misalkan begini, ada seorang pencuri, ya kan, ditanya, kamu mencuri apa? Mencuri ini gitu kan. Jujur dia sampaikan, tapi dia menyampaikan sesuatu yang tidak baik gitu. Betul sih beliau mencuri misalkan ini, tapi menyampaikan sesuatu yang tidak baik. Artinya tidak sesuai dengan aturan karena peristiwa mencurinya itu. Maka perlu ditambah, jujur bukan hanya sekedar jujur, tapi jujur yang memang sesuai dengan syariat atau aturan yang berlaku di Indonesia. Kalau di kita mungkin sebutnya hukum positif lah, seperti itu ya. Nah itu jadi pertama tadi kompetensi, yang kedua adalah kedekatan, yang ketiga punya integrasi, integritas ya, punya integritas gitu ya. Nah yang ketiga itu kurangi kepentingan pribadi. Kurangi kepentingan pribadi. Ini nih. Jadi nanti Fabian sama Alevi ini akan mengalami bab ini. Kalau menjadi pemimpin di level manapun, godaan kepentingan tuh wah. Jadi ada istilah apa ya kalau dalam ilmu kepemimpinan itu, konflik interest. Gitu ya. Nah ini harus di manage nih, harus di manage. Jadi kadang-kadang godanya di sini, wah kepentingan pribadi atau dan segala macam. Maka dikurangi tuh kepentingan pribadinya. Kenapa? Lagi-lagi balik bahwa kita memimpin itu bukan untuk satu golongan atau satu kepentingan, tapi memang untuk kepentingan umum. Betul. Nah ini mungkin bisa disimpulkan menjadi seorang pemimpin yang transformasional gitu ya, transformatif gitu, bagaimana menyesuaikan dengan zamannya. Oke itu mungkin ya. Jadi
ya emang jadi pemimpin gak mudah ya. Iya betul, ya, betul. Apalagi kalau di Islam itu kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan, putuskan itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Iya benar banget. Betul itu. Dan tahu nggak Alevi sama Fabian? Ternyata pemimpin itu bukan yang punya jabatan saja. Saya misalkan sebagai keluarga gitu ya, menjadi pemimpin, yes betul. Menjadi kepala sekolah, yes pemimpin. Tapi jauh daripada itu, kita itu sudah diuji kepemimpinannya dengan memimpin diri sendiri. Jadi simpelnya gini, orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri dipastikan dia bisa memimpin orang lain. Tapi kalau dengan dirinya sendiri belum beres, dengan keluarganya sendiri belum beres, itu akan sangat mempengaruhi terhadap kepemimpinan berikutnya atau di jenjang berikutnya. Maka ketika misalkan Alevi sama Pak Ben itu mulai mengkondisikan diri sendiri nih ya, memimpin diri sendiri, memilih sesuatu, melaksanakan sesuatu atau memecahkan sesuatu, itu bagian daripada apa ya, magangnya menjadi pemimpin. Jadi kalau dengan diri sendiri udah beres nih, mengendalikan diri sendiri, itu sudah sudah layak lah untuk menjadi pemimpin. Ini kaitannya dengan kemerdekaan itu sama dengan apa coba? Merdeka yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu, sebenarnya kita belum merdeka. Gitu. Ya. Makanya kalau filosofis tuh makin dalam lagi, makin ya, panjang ya. Asik sih. Jadi pemimpinnya dia tuh yang tadi seperti disebutin ya banyak ya, ada 4 ya. Betul. Ya kita berusaha ya Pak. Berusaha ya. Kalau bisa. Bismillah dari diri sendiri dulu nih ya. Betul. Mulai dari sendiri baru orang lain. Betul. Sama paling ini sih Pak, di momen kemerdekaan ini nih Pak, apa sih Pak harapan dan pesan-pesan Bapak untuk kita anak muda sebagai generasi penerus bangsa nih Pak, biar ya kedepannya kita bisa apa ya, menghargai warisan para pahlawan kita dan bisa melanjutkannya menjadi sesuatu yang bisa lebih baik lagi ke depannya untuk negara kita. Baik. Ya, harapan Ustadz pribadi ya di generasi masa depan sekarang. Yang pertama itu kita harus punya impian, harapan lah ya, harus punya itu. Jadi ya Ustadz sering menyampaikan begini. Kalau kita main bola nggak tahu gawangnya di mana itu kan repot gitu. Benar. Repot. Seahli apapun seorang Fabian gitu ya, menggocek 10 lawannya pas depan loh, gawangnya nggak ada gitu kan. Nah anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang ketika ditanya tujuan hidupnya, visi hidupnya itu masih gamang gitu. Nah, jadi kalau tujuan hidupnya sudah jelas, dia bisa memastikan irisannya dengan apa? Dengan amanah daripada pahlawan yang diberikan kepada kita. Oh, saya tujuan hidupnya atau mimpinya ingin menjadikan Indonesia ini misalkan negara yang sejahtera misalkan. Nah, dari situ tuh kalau sudah ada impian seperti itu, maka itu irisannya dengan apa? Oh, ini juga sama dengan pesan apa? Pesan daripada pahlawan terdahulu. Jadi bagaimana ini impian ini, harapannya harus terus dibangun. Harus itu Maya, harus dibangun. Oh, saya mau ngapain? Karena itu sebagai kompas kita. Bayangkan saja kalau Alevi lulus SMA mau kemana misalkan? Nggak tahu Ustaz. Ngalir aja misalkan gitu ya. Ngalir aja seperti air gitu kan yang ada di sungai. Nah, masalahnya kalau air itu ngalirnya ke yang bersih, boleh-boleh aja gitu kan. Bagaimana kalau ngalirnya misalkan, mohon maaf, ke selokan yang kotor gitu kan. Kan campur gitu kan. Campur. Jadi yang pertama apa tadi? Harus mempunyai. Yang kedua, harus mempunyai identitas. Nah, identitas ini yang membuat kita ini struggle. Ya, struggle. Kenapa? Karena orang yang menjadi followers atau penonton gitu ya, atau pengikut itu biasanya minim identitas. Contoh, I'm a Muslim, saya ini sebagai Muslim gitu. Jadi ketika misalkan ada tren-tren yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu, maka pada saat yang sama gitu ya, saya tidak akan mengikuti tren itu. Oh, why? Kenapa? I'm Muslim, saya Muslim. Dan Islam tidak mengajarkan misalkan harus berpakaian tidak menutup aurat misalkan. Oh, ini lagi tren Ustaz.
walaupun tren nggak masalah, karena saya lebih memegang identitas saya sebagai muslim gitu ya. Terus misalkan begini, lagi tren lagi kalau misalkan apa ya, dengan orang tua tuh sampai naudzubillah ya, manggil nama gitu kan, terus tidak hormat dengan orang tua dan sebagainya. Lagi tren kan biasa aja sih katanya ngobrol sama orang tua kayak gitu. Nah, kembali lagi kepada identitas kita, enggak, bagi kita enggak biasa gitu ya. Justru itu bagi kita harus dihindari. Kenapa? I'm a Muslim, saya Muslim gitu kan, saya sebagai Muslim. Jadi ketika kita sudah punya identitas diri, dimanapun dengan siapapun gitu ya, walaupun orang tua tidak melihat, saya sebagai Muslim dan kita meyakini Allah itu maha melihat. Nah itu ya. Jadi yang pertama, yang kedua itu adalah memiliki identitas. Tadi yang pertama apa? Memiliki impian. Yang kedua, memiliki identitas. Nah yang ketiga ya, yang ketiga ini bagaimana kita ini mempunyai jiwa pejuang. Nah ini yang diwariskan oleh para pendahulu kita, para pejuang itu, yaitu mempunyai jiwa pejuang. Contoh jiwa pejuang yang perlu kita miliki apa? Pantang menyerah. Orang bilang kan generasi sekarang katanya generasi apa ya? Wah betul. Dikit-dikit healing gitu ya. Misalkan ada yang ngerjain tugas baru 1 jam, healingnya 1 minggu, misalkan begitu. Ayolah harus move on lagi gitu kan. Nah makanya harus memiliki yang ketiga itu apa? Mental pejuang. Kita ini pejuang. Pejuang tidak bisa dimaknai misalkan hanya sekedar mengangkat senjata lalu menghadapi musuh, enggak. Tapi pejuang itu mempunyai satu nilai yang perlu kita kuatkan adalah apa? Pantang menyerah. Nanti Levi sama kawan-kawan ya, Fabian sama kawan akan ngalamin itu. Masuk fase misalkan perkuliahan, ada tugas. Kalau orang yang nyerahan, aduh pusing lah, udahlah, yang tinggalin aja gitu kan. Setelah tinggalin apa? Rumus yang kedua banyak alasan. Aku kan bukan basicnya ke situ, jadi wajar aja kalau nilainya kecil. Mulai alasan gitu kan. Naik lagi, percaya diri ya. Betul. Akhirnya naik ke level berikutnya apa? Udahlah, daripada pusing, mending tinggalin aja tugasnya. Itu parah ya. Gitu kan. Padahal anak-anak sekalian, kalau teman-teman pahami, itu ada satu tips dan trik ya. Kita melaksanakan tugas itu sebetulnya hanya berat di 10 menit awal. Coba aja nanti praktekin. Ketika misalkan Alevi dan Fabian masuk di dunia kampus lah katakanlah, ada tugas dari bikin jurnal aja, malas banget buat. Padahal hanya 10 menit awal aja. Buka laptop, buka file jurnal itu, sudah sampai mana pekerjaannya, sudah dari situ tuh sudah mulai mengerjakan. Kalau sudah mulai mengerjakan di 5 menit awal, itu udah kesitunya nggak terlalu berat. Sebenarnya yang berat itu hanya mungkin kategorikan memulainya saja. Atau kadang-kadang begini, tantangan daripada berjuang itu kita ini mempunyai semacam kerangkeng pribadi. Jadi kita ini overthinking, menilai diri sendiri ini nggak sanggup melaksanakan itu, menunda-nunda gitu kan, bahkan cenderung udahlah nanti aja, melihat yang lain juga belum misalkan gitu. Tenang aja, yang lain juga belum. Misalkan ada absen katakanlah sampai 99. Berapa yang sudah ngerjain tugas? Baru 9. Baru 9. Naik lagi baru 20 gitu kan. Tanpa disadari tiba-tiba tinggal 1 orang, dia doang yang belum ngerjain, kan repot gitu kan. Mulai makin gugup gitu kan. Nah maka mental pejuang itu harus punya. Jadi yang pertama tadi apa? Harus memiliki impian. Yang kedua memiliki identitas. Yang ketiga memiliki mental pejuang. Mungkin 3 itu cukup lah. 3 rumus kehidupan generasi kita ya. Gitu. Biar dikit-dikit nggak ini gitu. Masa tiba-tiba kerja tugas mentok, mager dah. Gitu. Kenapa coba? Karena di zaman antum itu sebenarnya punya satu kondisi tantangan yang tanpa sadar. Jadi ada semacam pembiasaan sesuatu yang instan. Gitu. Jadi kalau ini kekuatan untuk berprosesnya tuh lemah. Padahal Allah itu menilai itu salah satunya bukan hanya di ujungnya saja, tapi di prosesnya. Nah, justru yang harus jadi fokus itu sebenarnya prosesnya tuh. Prosesnya. Ya tadi
dikit-dikit lemah, dikit-dikit malas, dikit-dikit mager. Itu kan bagian dari proses sebenarnya. Kalau itu bisa dihancurin tuh tembok-tembok kayak gitunya, segitunya mudah. Ini sih sebenarnya hanya perubahan saja. Kalau kita terbiasa melawan kemalasan, terbiasa melawan mager, terbiasa melawan menunda-nunda, tembok-tembok itu akan hancur dan itu akan menjadi karakter kita. Jadi kalau ada tugas itu langsung responnya positif. Kan your respond your quality katanya gitu kan. Yes, jadi respon kita terhadap sesuatu yang menentukan kualitas kita. Begitu. Bener banget ya. Emang banyak ya hal-hal yang bisa kita ambil dari hari kemerdekaan ini. Betul, ya. Apalagi dari sifat-sifat kepemimpinan ya. Dari gimana kita mengambil pelajaran dari para pahlawan kan, Betul. gimana kita menghadapi masa-masa sekarang gitu. Betul. Baik, kita kan generasi penerus ya kita ya. Ya, Harus ya. Harus lebih kuat, harus mantap. Wow. Siap. Mungkin cukup ya. Cukup ya. Cukup ya, masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama, sukses selalu Alevi sama Mbak Bian. Siap. Amin. Dan ya Mungkin cukup sekian ya dari kami berdua selaku host di podcast The Best Podcast ya. Edisi spesial Hari Kemerdekaan. Spesial Hari Kemerdekaan. Ya kita Di hari yang berkah juga. Ya bilang Masya Allah hari Jumat. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi ya mungkin cukup sekian dari kita. Mohon maaf bila salah kata maupun salah sikap ketika kita menjadi host. Terima kasih sudah mau menonton. Terima kasih juga kepada Ustadz Ade. Siap, sama-sama, sukses selalu. Saya Levi Putra dan saya Fabian Sinatria. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.